Muhammad Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-qismul awal fit ta'ati. Pembagian yang pertama membahas mengenai beberapa hal dalam taat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Nanti ada pembahasan mengenai ketaatan, kemudian tentang kemaksiatan atau cara-cara kita menjauhi maksiat. Kemudian nanti akan membahas beberapa adab mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Nanti akan dibahas semua. Ini bagian yang pertama akan membahas mengenai ketaatan. I'lam anna awamirullahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ilam ngerti sira anna awamirullahi ta'ala faraidu wa nawafil. Bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fardu, yang kedua adalah nawafil atau sunnah. Jadi kalau kita bahas hukum yang berhubungan dengan mukallaf, yang berhubungan dengan seorang hamba, itu kan terbagi menjadi 5. Ada sesuatu yang hukumnya wajib atau fardu. Contohnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari-hari. Zakat, puasa Ramadan itu juga hukumnya fardu. Ada yang hukumnya sunnah. Sunnah ya termasuk sholat sunnah rawatib, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid itu juga hukumnya sunnah. Yang ketiga kemudian mubah. Mubah itu kalau dijalankan boleh, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kalau fardu itu ketika ma yusabu ala fi'i wa yu'aqabu ala tarki. Yang namanya fardu adalah satu ibadah yang ketika dikerjakan kita akan dapat pahala, dan ketika kita tinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Itu fardu. Kalau sunnah, ibadah yang ketika kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Nah, contohnya ya seperti puasa Senin Kamis. Kalau mubah, ibadah yang ketika kita kerjakan ya tidak punya pengaruh apa-apa, kalau kita tinggalkan juga tidak akan menimbulkan dosa. Contohnya banyak sekali perkara mubah. Contohnya seperti makan. Makan itu hukum asalnya mubah. Maka mandi hukum asalnya juga mubah. Cuma biasanya perkara mubah itu nanti akan ada kaitannya dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya ketika ada orang makan diniati agar kuat melakukan ibadah, maka hukum makannya dapat pahala. Jadi kados misal jenengan temriki dahar siang, kemudian jenengan niati bismillah kula niat dahar mugi-mugi kuat anggene ngaji, ngoten itu asal pahala. Meskipun hukumnya mubah. Mandi juga seperti itu. Mandi ketika diniati, misal kalau ajeng kumpul-kumpul silaturahim, diniatin silaturahim mawon, nanti mandinya juga mendapatkan pahala. Itu perkara yang mubah. Tidur juga hukum asalnya mubah. Tidur juga nanti bisa mendapatkan pahala kalau diniati. Wajib atau fardu, sunnah, mubah, kemudian yang keempat makruh. Makruh itu hal-hal yang ketika ditinggalkan itu mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa, tidak kena dosa. Kalau di kitab-kitab itu sering yang dibuat contoh itu makan bawang merah mentah. Jadi karena makan bawang mentah itu dianggap menimbulkan aroma mulut yang kurang enak, kurang sedap, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir haram. Haram itu adalah
yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarki. Kalau perkara haram itu perkara yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Contohnya banyak. Membunuh, berzina, melakukan hal-hal yang hukumnya haram itu hukumnya haram. Ya, di antara kelima hukum mukallaf ini itu yang termasuk perintah dari Allah itu ada dua. Yang pertama adalah fardu dan yang kedua adalah sunnah. Yang pertama fardu dan yang kedua adalah sunnah. Fal fardu rasul mali wa huwa aslu tijarah wa bihi tasulu an-najat. Fal fardu mongko kali fardu rasul mali iku pokoke bondo wa huwa aslu tijarah. Yang namanya fardu adalah kalau ibarat dagang itu kayak modal. Jadi orang kalau pengen dapat dia kalau pengen berdagang berarti dia syaratnya harus punya rasul mal atau modal. Itu kefarduan. Jadi Imam Ghazali menganalogikan perkara fardu itu ibarat modal. Jadi orang kalau pengen muamalah, pengen berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, itu syarat pertama dia harus punya modal. Nah modalnya itu apa? Modalnya seorang hamba ketika ingin berhubungan dengan Allah, ketika dia pengen hablum minallah, dia harus melakukan kefarduan. Jadi ibarat orang dagang itu melakukan hal-hal yang fardu itu seperti modal dagang. Wa naqlu wa huwa ar-ribhu wa bi al-fawzu bid-darajat. Sedangkan hal-hal yang sifatnya sunnah itu ibarat seperti laba atau keuntungan. Berarti ketika ada orang melakukan hanya kefarduan saja, itu berarti seperti orang yang berdagang, dia memiliki modal. Dia memiliki modal, kemudian dia berdagang. Ketika dia dalam berdagang ingin mendapatkan ribut atau mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan, berarti dia juga selain melakukan kefarduan juga harus melakukan kesunahan. Jadi nek misal awake dhewe kok salate mung salat fardu tok, itu ibarat wong dagang itu balik modal. Ora oleh untung. Tapi ketika kita menjalankan selain sholat fardu 5 waktu, kita juga menjalankan sholat-sholat sunnah. Berarti sholat sunnah itu ibarat kita berdagang itu mendapatkan keuntungan. Jadi ini analogi pengandaian perumpamaan yang dibikin oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya ngopo tiang niku nek ibadahnya mek fardu tok niku yo selamat. Wonge selamat. Tapi tidak apa ya istilahnya kayak orang dagang cuma balik modal, dia nggak punya keuntungan. Nah nanti kalau ditambahi dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, maka dia ibarat punya keuntungan lebih. Makanya dulu itu waktu saya ngaji dengan bangun itu dipeseni, nek iso sholat sedino sewengi, nek iso sholat sunnah 12 rakaat. 12 rakaat itu dari sholat sunnah rawatib. Misal qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, itu sudah 6 rakaat. Qobliyah asar 2 rakaat, itu arti 8. Terus ba'diyah maghrib 2 rakaat berarti 10. Terus ditambah ba'diyah isya 2 rakaat berarti 12. Kalau pengen ditambahi lagi bisa. Contohnya ditambahi qobliyah asar, qobliyah isya 2 rakaat. Atau ditambahi lagi qobliyah zuhur 4 rakaat. Tidak 2 rakaat tapi 4 rakaat. Atau ditambahi lagi kalau bangun kalau 12 rakaat sholat sunnah kok kiranya kurang, yuris ditambahi dari 17. Dan podo sholat fardune 5 waktu itu 17 rakaat, sholat sunnahnya juga 17 rakaat. 17 rakaat ya qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat berarti 6. Terus ba'diyah zuhur 2 rakaat. Terus
Qobliyah asar 2 rakaat itu udah 10. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 12. Kemudian apa malih ini? Berarti isya nih. Qobliyah isya 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat tambah 1 lagi sholat witir 17 rakaat total. Di beliau ngendikan nek isone 12 rakaat ya 12, nek sagete 17 rakaat ya 17 rakaat. Nek misal mau abot yus minimal dino suwengi sholat sunai 1 rakaat wis sholat witir. Nek pancen terasa berat. Begitu juga beliau ngendikan ngeten nek bisa dalam waktu 1 tahun posone 36 hari. 36 hari itu Ramadan ditambah puasa sunat 6 hari. Karena mansoma Ramadana fa'adba'ahu sitata ayamin min Syawal kasoma dahron. Sapa wonge sing poso Ramadan full ditambah 6 hari poso Syawal itu ibarat seperti orang puasa 1 tahun. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau seseorang itu puasa 1 hari itu ibaratnya kayak puasa 10 hari. Kalau puasa Ramadan misal 30 hari full, itu kan berarti seperti orang puasa 300 hari. Sedangkan 1 tahun itu 365 hari ya, atau kalau misal Hijriah berarti 355 hari. Nah itu atau 360 hari ya, 360 hari sanes 55 ya, 360 hari. Berarti poso Ramadan 30 hari ditambahi poso sunat 6 hari. Jadi beliau pesannya nek iso dalam waktu 1 tahun poso sunat 6 dino. 6 dino itu beliau memberikan kebebasan, tidak dibatasi 6 dino itu puasa Syawal, tidak. Pokoknya 6 dino, entah 6 dino ini poso Syawal sedino, kemudian poso Arafah sedino, Tarwiyah, Asyura, kemudian puasa Taswa. Pokoknya bisa dalam 1 tahun ada puasa sunat 6 hari. Tujuannya apa? Biar dia seperti mosoni dalam waktu 1 tahun. Jadi nek iso dalam waktu 1 tahun dengan ngelakoni poso sunat 6 hari. Terus ngendikane Imam Ghazali, wong nek pengen selamat ngelakoni fardu. Wong nek pengen selamat ngelakoni fardu kok niku pun dianggap selamat. Nek pengen main aman ya pokoknya fardune dilakoni, orang ngelakoni sunnah pun cukup. Tapi nek kepengen oleh derajat sing luwih dhuwur, mendapatkan keuntungan yang besar, selain melakukan kefarduan, dia juga melakukan kesunahan. Jadi kesunahan ini merupakan bentuk peningkatan untuk meningkatkan derajat. Jadi nek tiyang niku nek kados kula niku kadang salat niku kaya wong nyaur utang. Terus nek wis bar salat niku ngrasa ayem. Ini misal isya pun sholat ini nek misal jam 12 aji film itu kan mikir oh alhamdulillah wis bar sholat. Niku maknanya kan kados tiyang bernyaur utang. Ya, istilahnya niku nek kan kitab niku baru aku dima, koyo berbayar tanggungan. Nek riyen sahabat niku kan senengane sholat. Kanjeng Nabi nek kepengin nyantai niku nggih dengan cara sholat. Nek kula niku nggih mikire wah nek sholat itu koyo tanggungan, nek wis bar sholat lego. Makane ulama niku ngistilahake ibadah wong awam niku sekedar barokatu dipa. Napa bayar tanggungan, membebaskan diri dari tanggungan. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'i ma iftaratu alaihi wa la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha
Ini enten hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis qudsi ngendikane Gusti Allah kabeh ngeten. Mata korroba ilaya al mutaqarribun bimisli ada ima iftarotu alaihi. Sing jenenge hamba kok kepengin parek karo aku. Iku ora cukup ngelakoni perkara sing tak wajibi. Terus ketika kita pengen tergolong minal muqarrabin wong sing parek karo Gusti Allah, itu tidak cukup hanya melakukan hal-hal yang sifatnya fardu saja. Jadi nek ono wong kok nglakoni fardu-fardu tok niku dereng di napa nggih dereng termasuk dereng tiyang angsal predikat minal muqarrabin. Lah tiyang sing termasuk muqarrabin niku napa? Wala yazalu al abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Wong nek kepengin termasuk kategori wong muqarrabin iku syaratnya selain ngelakoni perkara fardu kudu ngelakoni perkara sunah. Karena memang sunah itu bentuk cintane hamba marang Gusti Allah. Kados mau. Wong niku nek ngelakoni fardu-fardu kan kados ya ngelakoni tugas wajib. Yo pancen nek diancem. Wong nek orang ngelakoni sholat fardu berarti oleh dosa. Wong nek dosa berarti bakal diseksa. Tapi nek ketika melakukan kesunahan kan nggak ada ancaman. Orang melakukan kesunahan itu dia yang mendapatkan perintah untuk melakukan, tapi tanpa adanya ancaman. Maka nek tiang kok melampai kefarduan ditambahi melampai kesunahan, berarti itu nembe kategori tiang muqarrabin wong sing parek maring Gusti Allah. Lah wong nek pun kategori muqarrabin parek karo Gusti Allah, mangke dampake nopo? Dampake kados ngeten. Faida ababtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Wong nek wis tak senengi, wong nek termasuk muqarrabin, iku wong termasuk kategori wong sing tak senengi. Wong nek wis tak senengi, mongko wong kuwi bakal ngrungokake apa-apa wae sing tak senengi. Wong kuwi bakal ngrungokake apa-apa wae sing tak ridhani. Manane nopo? Wong nek tak kategori disenengi Gusti Allah niku nek ngerungokake perkara sing haram itu mboten nyaman. Terus pun didesain kali Gusti Allah. Wonge bakal seneng ngerungokake perkara sing diridani maring Gusti Allah. Wong niku bakal ningali napa mawon sing diridani Gusti Allah. Tangane ya digunakake kanggo perkara sing diridani Gusti Allah. Kakine nggih digunakake kanggo melampah menuju hal-hal yang diridani Gusti Allah. Niku nek termasuk wong sing didemeni kalian Gusti Allah. Maknane wong nek termasuk muqarrabin parek maring Gusti Allah, mesti tiyang niku didemeni kalian Gusti Allah. Nek didemeni Gusti Allah, dampake niku wow. Hal-hal yang berkaitan dengan dirinya itu akan menimbulkan perilaku yang diridhoni maring Gusti Allah. Nah, ini boten saged angsal derajat kados mekaten kejawi tiyang niku pertama nglakoni kefarduan, yang kedua ditambahi nglampahi kesunahan. Makanya nggih bukti senenge hamba maring Gusti Allah nggih buktine niku nglampahi kesunahan. Terus teng mriki kula tambahi sekedhik iki faslun fi adabil istaiqad minan naum. Terus ada fasal yang menerangkan tentang adab bangun tidur. Terus niki mangke saged kula jenengan praktekaken. Faida istaiqadta minan naumi fasta'id antastaiqadha qabla tulu'il fajri. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Terus ngendikane Imam Ghazali jenengan yang pertama kali hal yang harus dilakukan ketika bangun tidur, yang pertama kali dilakukan adalah satu, bangunnya nek saged sebelum tulu'il fajr. Berarti nek saged jenengan niku umumnya saderenge subuh. Pertama yang harus dilakukan. Kenging nopo kok diken
bangun qabla tulu'il farji, qabla tulu'il fajri. Kenging nopo niki? Wal yakun awaluma yajri ala qalbika wa lisanuka dzikrullah. Pertama, dengan bangunnya sebelum fajar. Yang kedua, yang pertama kali diucapkan itu harus zikir marang Gusti Allah. Makanya tiang itu nek bangun tidur disunahkan pertama dongo, membaca doa bangun tidur. Terus kembali pakai enten doa nih, enten versi pendek, enten versi panjang. Fakul inda dalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa bangun tidur versi pendek. Terus nek saged jenengan ketika wudhu, pertama bangun tidurnya itu sebelum fajar. Terus ketika membuka mata yang pertama kali diingat zikir maring Gusti Allah. Ya. Kenging nopo nggih kok tiyang niku diken bangun sebelum fajar. Nek mriki keterangane teng kitab Marokin Ubudiyah teng Sarai itu diterangake. Kersane nopo? Kersane jenengan niku saged salat ning awal waktu. Syukur-syukur nek derek mlebet subuh jenengan saged salat tahajud riye. Misal iki nek mboten saged salat tahajud, berarti misal kok jenengan kok sebelum fajar bangun terus siap-siap kok ternyata wudhu setelah itu subuh, berarti kan jenengan saged salat qobliyah subuh nembe salat nopo subuh. Lah kenging nopo kok ken salat awal waktu. Nek tambah iki diterangaken kersane jenengan nalikane salat dalam kondisi malam hari, dalam kondisi belum terang, itu sholatnya jenengan disaksikan kali malaikatul laili. Terus malaikat niku nggih sip-sipan. Boten kados pegawai pabrik mawon nggih. Pegawai pabrik kan enten sip pagi sip malam. Malaikat di sana. Malaikat niku enten tugasnya nyateti ibadahe kawulane pas dinito. Mangke nek pun rino ganti malaikat, ganti sip. Makanya nek jenengan kok misal mumune sebelum subuh jenengan sholat tahajud, berarti sholat jenengan disekseni karo malaikat wengi. Makanya terus jenengan sholat subuh kemudian pikir kok misal saged sampai kadang, makanya jenengan itu gak disekseni kali malaikat rino. Terus dalam satu ibadah jenengan disekseni malaikat malam plus malaikat rino. Nah, berbeda ketika seseorang itu sholat subuhnya rodo akhir wis padang, berarti dia hanya disaksikan oleh malaikat rinoto. Tapi nek kula riyen teng sarang niku subuhe rodo akhir, nek madhape bangun niku subuhe rodo akhir, boten awal waktu. Nek enten hadis nggih as-sholatu fi khairul amali as-sholatu fi awali waktiha. Tapi nek madhabi bangun sholatnya rodo rino, rodo akhir. Karena bangun punya pendapat sendiri. Kersane ngopo? Nek sholatnya rodo akhir, ben kok iso wiridan itu bisa sampai matahari niku terbit. Terus enten hadis sapa wonge kok zikir maring Gusti Allah awit subuh sampai matahari itu terbit, itu koyok dene wong nglakoni ibadah umroh. Jadi jenengan itu tiap hari saged nglakoni ibadah umroh. Carane nopo? Nek badhe salat subuh aja langsung nopo niku, aja langsung mengo, tapi zikir sampai matahari itu meletak. Biasanya nek bangun itu sampai matahari meletak kadar 1 tombak. Di kurang luwih bar matahari terbit itu gitu. Ini kurang luwih sekitar 16-17 menit. Badhe niku terus bangun sholat duha. Itu kebiasaan bangun terus bangun itu pertimbangannya daripada sholat awal waktu terus santri-santri podo turu, mending sholatnya rodo akhir ben melu wiridan karo aku sampai matahari itu terbit kemudian meninggi sampai kadar 100 tombak. Nah itu madhabe bangun. Nek teng mriki Imam Ghazali ngene salatnya awal waktu. Salat awal waktu, tapi di sini ada tambahan. Tambahannya nopo? Nek iso teng sarai nggih, teng sarai sing disarai Imam Nawawi. Nek iso
nek iso ya sholati awal waktu, tapi terus dikir didawakake sampai matahari meletek. Berarti ini kan idealnya kados ngoten. Sholat awal waktu dikir sampai matahari itu terbit. Niku yang ideal. Tapi kemudian guru bangun itu memilih yang ya paling ora, nek ora iso awal waktu sampai matahari terbit, minimal yo rodo akhir waktu. Rodo akhir waktu ini betul sampai waktunya habis. Ini betul ngantos rodo, rodo akhir waktu terus sampai matahari itu terbit. Ini nek saged mangke nggo versi niki. Mangke niki enten dikire insyaallah mangke dikir setelah bangun tidur atau dibaca setelah sholat subuh mangke kula share teng grup. Nggih kersane jenengan mangke saged derek ngamalaken sekedhik-sekedhik. Jadi enten dikire raji panjang nih mangke kula share teng grup mawon. Niki terakhir teng kitab niki Marokil Ubudiyah niki kali Imam Nawawi diparingi tips. Imam Nawawi niku maringi tips. Nek kepengin wong iku ibadah gampang khusyuk. Khusyuk niku kan angel. Ternyata ten mriki khusyuk niku ngendikane Imam Nawawi bisa diupayakan dengan cara apa? Dengan cara donga. Misal dengan donga sebelum takbir sholat. Ini dongane ten mriki Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Mriki enten. Terus sapa wonge sing ngelanggengi maca Allahu syahidi. Allahu syahidi, Allahu tawi Allah syahidi. Iku zat kang nyekseni ingsun. Allahu hadiri, Allahu tawi Allah hadiri. Iku zat kang hadir ngawasi ingsun. Allahu muttaliun alayya, Allahu tawi Allah muttaliun iku zat kang mirsani alayya maring ingsun. Terus eta mriki a'anahu ta'ala alal muraqabah. Sapa wonge sing gelem nglanggenake maca donga iki terlebih pas mau napa takbir salat monggo akan dibantu Gusti Allah agar tiyang niku saged muraqabah. Muraqabah niku napa? Muraqabah niku ngerasa diawasi kali Gusti Allah. Kata-katae tiyang niku nglakoni dosa kan gara-gara tidak merasa diawasi. Nah, tiang niku saged muraqabah, merasa diawasi Gusti Allah iku nek pun napa nggih pun atine niku gumantungan kali Gusti Allah. Lah mangke nek saged iki mangke insyaallah kula catet kula share teng grup. Nggih kersane jenengan nek misal napa misal ajeng salat, napa ajeng sare, napa ajeng aktivitas napa supados napa nggih ben gampang diparingi khusyuk jenengan mangke maos niki Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttaliun alayya. Wallahu alam bisawab. Nggih mugi-mugi mawon kula kalih panjenengan saged kategori kawulane Gusti Allah minal muqarrabin, termasuk kawulane Gusti Allah ingkang saged muraqabah, saged merasa diawasi, selalu diawasi dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.